Ada satu peristiwa. Nah, kebetulan saya lihat di sini ada lukisan Pangeran Diponegoro. Ya. Saya nggak tahu ini dipasang sebelum acara ini atau ini sudah selalu ada. Di sini ada. Oh, selalu di ini. sini. Jadi ini hasil karya pelukis Rosid. Udah ada di sini kira-kira 10 tahun sekarang. Bukan simbol sesuatu yang Anda ingin sampaikan melalui acara ini ya, bukan ya? Bukan. Karena ini ada ceritanya kenapa di sini. Oke, tapi saya mau cerita versi saya dulu ya. Oke, boleh. Satu hari, pemerintah Belanda menghubungi Indonesia, kemudian berniat mengembalikan tongkat pusaka. Ini ibaratnya tongkat komandonya Pangeran Diponegoro yang dirampas oleh Belanda, dibawa ke Belanda ketika penangkapan Pangeran Diponegoro dan ingin dikembalikan. Pada saat itu, dikembalikan itu seharusnya Pak Jokowi yang menerima. Tapi hari itu Anda dianggap menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima. Kenapa ini menjadi persoalan besar? Karena ada kepercayaan, terutama mungkin di masyarakat Jawa, bahwa tongkat komando yang pusaka itu siapapun yang menerima pertama kali dan memegangnya, maka dia punya peluang untuk menjadi pemimpin. Pemimpin ini bisa relatif. Nah, ini membuat Pak Jokowi tersinggung. Karena Anda menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima, Anda yang memegang pertama kali. Ada begitu ya? Ini ada alasan yang membuat kata orang Anda diberhentikan. Saya cerita sedikit. Saya baru bertugas di Kemdikbud, menteri dari kedutaan Belanda datang dan menyampaikan bahwa cakra Pangeran Diponegoro akan dikembalikan. Top secret, tidak bisa diketahui siapapun, kapan waktunya dan lain-lain, semuanya dijaga confidentiality-nya. Karena nilai dari barang ini itu priceless istilah mereka, tak ternilai harganya. Dan banyak orang yang mencoba untuk memburu barang ini. Jadi mereka menempatkan ini sebagai sebuah operasi khusus. Nah, kemudian saya laporkan ini, bahwa ini akan ada pemberian kepada Presiden, bahwa akan ada pengembalian. Dan kemudian diatur sebuah acara di Galeri Nasional bersamaan dengan kalau tidak salah pameran Raden Saleh kalau tidak salah, atau pameran Diponegoro, saya lupa, Raden Saleh atau Diponegoro, waktu itu pamerannya. Jadi covernya itu supaya ada event. Kemudian cakra tadi dibawa, kita tidak tahu, pemerintah Belanda tidak memberitahu kepada kita penerbangan jam berapa, kapan, siapa, tidak ada yang tahu. Nanti di Galeri Nasional. Nah, itu kemudian Presiden memang semula dijadwalkan hadir di acara di Galeri Nasional itu. Kemudian sehari 2 hari sebelumnya Presiden ternyata ada acara ke Filipina. Sehingga kegiatan yang semula harusnya dihadiri oleh Presiden menjadi diwakilkan kepada Mendikbud. Jadi saya mewakili Presiden menerima cakra. Artinya seizin Presiden. Ya. Jadi Anda tidak menelikung Presiden. Enggak. Karena itu saya mewakili di situ. Mewakili, ini adalah sebuah, dan itu biasa, Bang Andi. Ketika Presiden tidak hadir, ya otomatis menteri yang relevan hadir di situ. Pemerintahan, aturan main pemilu tidak digonta-ganti, memberikan kepastian itu. Apa yang terjadi? Kita akan merasakan bahwa Republik. Ada hal lain yang juga menjadi dugaan kuat. Kenapa Anda, kalimat dicopot memang tidak tepat, tapi itulah yang dipakai orang-orang ya selama ini. 3 hari sebelum Anda diberhentikan, Anda menggagas mengantar anak hari pertama sekolah. Jadi seluruh keluarga itu hari itu bergerak untuk mengantarkan anak ke sekolah. Nah, Anda dianggap sekali lagi mencuri panggung. Karena peristiwa itu di Istana Bogor, Anda yang kemudian muncul lebih ke permukaan ketimbang Presiden. Orang kemudian bilang, Anies Baswedan ini punya ambisi, sehingga orang khawatir terhadap Anda.
Sampai di situ masuk akal nggak dugaan orang ini, tuduhan orang ini? Itu tidak benar tuduhannya. Saya tunjukkan faktanya. Jadi hari Senin, waktu itu awal 20-an Juli 2016, itu hari pertama masuk sekolah. Menteri Pendidikan Kebudayaan mengajak kepada seluruh orang tua untuk mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Bukan mengantar anak saja sampai depan pintu, tapi datang ke kelas, ketemu dengan wali kelasnya, lalu wali kelas dan orang tuanya tuh saling kenal. Karena kan pendidikan ini dua-duanya, orang tua dan guru. Ketemu, tahu siapa gurunya, orang tua saya siapa anaknya. Jadi mengantar anak ke sekolah itu bukan ngedrop di depan pagar, tapi datang, masuk ke sana. Ada program itu. Dilaporkan juga kepada Presiden, dan karena program ini digaungkan ke seluruh Indonesia, lalu kami menyiapkan untuk Bapak Presiden yang menyambut orang tua di sekolah. Di Bogor ya? Di Bogor. Lalu kemudian disiapkan, kenapa kok di sekolahnya dipilih di Bogor, SD Polisi kalau tidak salah, di samping Istana Bogor. Ya kalau SD di Jakarta, Pak Presiden harus subuh dari sana. Kalau di sana, di samping Istana kan pagi-pagi bisa datang. Jadi itu sudah direncanakan, dan kemudian kita mengharapkan Pak Presiden datang, dan Pas Pampres juga pada waktu itu pagi sudah datang. Tapi kemudian ada beberapa, saya tidak tahu pertimbangannya apa, kemudian rencana kehadiran itu tidak, dan ada kegiatan lain, pemeriksaan vaksin palsu kalau tidak salah. Terakhir saya kasih kesempatan Anda di acara ini untuk menyampaikan